dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut nama setiap orang yang duduk dalam majelis ilmu di hadapan para malaikat. Keutamaan ini saja sudah luar biasa. Allah mau menyebut nama kita di hadapan para malaikat, itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan, itu hal yang sangat berat. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Sa'ad, innallaha yuqri'ukas salam." Katanya, wahai Sa'ad, Allah titip salam buat kamu. Allah titip salam buat kamu. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, Allah menyebut nama saya? Kata Nabi, iya, Allah menyebut namamu dan menitipkan untukmu salam. Sa'ad radhiyallahu anhu pun menangis. Beliau menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ini siapa? Saya ini siapa? Bukan siapa-siapa, tetapi disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu keutamaan dan keistimewaan yang sangat besar. Nah, untuk disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk dalam majelis ilmu, talaqi, duduk dalam majelis zikir, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar ilmu syar'i, belajar agama, suatu keutamaan dan keistimewaan. Hadirin hadirat yang saya muliakan, saya sengaja mengangkat hadis ini juga sebagai bekal kepada para dai yang insya Allah hari ini akan kita lepas, bahwa jangan pernah bosan untuk mengadakan majelis ilmu. Jangan pernah bosan. Di sini antum yang duduk sebagai peserta, tetapi di sana nanti di tempat tugas antum yang bertugas duduk di sini seperti ini. Mungkin di hadapan antum tidak jumlah seperti ini, atau belum akan berjumlah seperti ini yang bisa memenuhi satu masjid misalnya. Mungkin di hadapan antum hanya 2 orang, 3 orang. Paling tinggi kalau mengadakan satu kegiatan mungkin yang hadir 10 orang. Apalagi di daerah yang saya tahu minoritas muslim. Tetapi jangan pernah surut semangat, jangan pernah pupus semangatnya, sebab itu adalah awal yang baik. Insya Allah konsistensi itu adalah jalan kesuksesan, jalan keberhasilan. Maka dijaga saja, dijaga agar tetap laksanakan kegiatan pengajian, laksanakan kegiatan-kegiatan ta'lim, berapapun pesertanya. Toh yang dilihat bukan hanya jumlah pesertanya, tetapi yang Allah Subhanahu wa ta'ala lihat itu adalah kesungguhan dan ketulusan kita ketika melaksanakannya. Itu yang akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin 1 tahun Anda yang bertugas, antum yang bertugas di sana, majelisnya hanya dihadiri oleh berapa orang. Itu pun kegiatannya adalah belajar mengajar Al-Quran, belum menyampaikan ilmu syar'i, apalagi kajian kitab, kajian buku yang barangkali masyarakat sana juga tidak begitu familiar dengan hal itu. Tidak apa-apa. Antum ketika ke sana itu bukan untuk menumpahkan semua ilmu yang antum dapatkan di kelas kepada masyarakat di sana. Ayo kita kajian. Kajian apa? Usul fikih. Ya. Bahas buku apa Pak Ustadz? Raudhatun Nadhir. Ya. Pokoknya dari semester 1 sampai semester 8 khatam itu. Ya. Dan mau ditumpahkan hanya dalam 1 kali pertemuan. Tidak. Bukan. Dan saya yakin ketika bertugas di sana akan tahu apa yang diperlukan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh orang. Yang mereka perlukan adalah apa? Usulul iman, materi-materi yang mudah untuk mereka dapatkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersama itu juga saya tetap mengajak, menghimbau kepada kita, ayo kita penuhi majelis-majelis ilmu yang kita adakan. Wahda Islamiyah selalu komitmen untuk mengadakan majelis-majelis ilmu, baik dalam keadaan seperti ini, tatap muka, dan itu yang menjadi pokok tentu saja dalam menuntut ilmu, maupun dalam bentuk yang lebih modern, mungkin dengan sistem online atau seperti apa, kita juga mengembangkan itu. Tetapi yang pokok adalah menuntut ilmu seperti ini, duduk bertalaqi, melihat wajah seorang pemateri, seorang ustadz, seorang syekh,
bisa mendapatkan ilmunya, dan juga bisa menyerap adab kesopanannya. Wahda Islamiyah selalu komitmen untuk melaksanakan hal seperti itu. Maka ayo kita penuhi, ayo kita hadiri, ayo kita ajak orang lain juga untuk ikut-ikut bersama dengan kita dalam kegiatan-kegiatan pengajian seperti ini. Jangan menjadi orang yang vakum, orang yang bisu. Ayo ajak orang untuk datang bersama-sama dalam kegiatan pengajian. Tapi Pak Ustadz, mungkin mereka tidak bisa duduk lama-lama. Paling tinggi mereka cuma bisa 30 menit duduknya. Karena kalau mereka duduk dalam pengajian, rasanya pantatnya itu panas Pak Ustadz. Selalu mau cepat pulang, mau cepat berdiri. Tidak apa-apa. Hari pertama dia aja mungkin 30 menit bisa duduk. Kali kesempatan yang kedua insya Allah akan lebih lama. Yang penting jangan pernah surut untuk mengajak orang berbuat baik. Amar ma'ruf, ajaklah orang untuk selalu berbuat kebaikan. Wahda Islamiyah komitmen untuk selalu mengadakan majelis-majelis ilmu. Kenapa? Sudah datang. Okay. Karena kita menyadari sahwa Islamiyah, kebangkitan Islam, kesadaran umat Islam untuk memperjuangkan agamanya, untuk menjalankan agama terlebih dulu, itu harus dibangun atas dasar ilmu syar'i, atas ilmu pengetahuan. Kita diajar oleh agama kita, oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun amal perbuatan kita atas dasar ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk belajar, dan pokok belajar adalah di majelis ilmu dan talaqi seperti ini. Oleh karena itu, saya sekali lagi mengajak kepada seluruh dai yang akan ditugaskan, ayo ramaikan atau laksanakan terus majelis-majelis kajian, majelis-majelis pengajian, tarbiyah itu adalah tempat untuk kita mempelajari ilmu dan adab kesopanan. Mudah-mudahan majelis-majelis kita selalu ramai, dihadiri oleh orang, dan ajarkanlah ilmu pengetahuan kepada orang agar supaya mereka bisa bertambah wawasannya dan pengamalannya juga bisa lebih baik dan lebih benar. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berharap semoga kegiatan hari ini bisa mendatangkan manfaat sebesar-besarnya kepada para hadirin hadirat, para peserta yang sudah hadir. Kegiatan hari ini selain materi tablik akbar yang akan disampaikan oleh ustadz kita nanti, juga ada pelepasan seperti yang sudah sampaikan, dan untuk pelepasan itu kita juga akan mengadakan penggalangan dana. Kita akan adakan fundraising, penggalangan dana. Oleh karena itu sudah disampaikan di pamflet, di spanduk, di baliho yang terpasang di mana-mana. Oleh karena itu ayo kita berpartisipasi. Kalau bukan antum yang bertugas ke sana, maka jangan bakhil untuk diri antum membiayai orang untuk sampai ke sana. Insya Allah juga bagus, pahalanya juga ada itu. Kalau tidak bisa melakukan kebaikan, jadilah menolong orang, membantu orang untuk melaksanakan kebaikan itu. Demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia hari ini. Waktu kita sekarang sudah pukul 9:25, dan saya mohon maaf hari ini undangan pukul 8, memang rencana pembukaan kita pukul 8.30, tetapi molor lagi sampai 20 menit. Mudah-mudahan kita bisa lebih menghargai waktu untuk bisa memulai kegiatan-kegiatan kita sesuai dengan yang disampaikan. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Syukran atas partisipasinya, dan mohon untuk terus bersama-sama sampai acara kelar dan selesai hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada usaha kita, telah dihadirkan di Islamiyah, sejalannya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita semua bisa mengamalkan semua
Para hadirin yang dirahmati kepada Allah Subhanahu Syariah. Kembali kami informasikan bahwasanya acara pernikahan kali ini diselenggarakan oleh Badan Suara Fakultas Mereka Negeri Apotek Polda 212 Makassar dan Makassar Malaysia. Para hadirin yang dirahmati Allah Syariah. Acara seperti ini adalah pembacaan SK dan terpasang keterangan dakwah dari Nusantara PDD Angkatan 3 dan terpasang dari alumni Sila Makassar Ridwan dan Dakwah. Pembacaan SK oleh Ustaz Insinyur Haji Saiful Bahri Hafizahullah, Wakil Sekjen Wali Syariah dan beliau menyampaikan masyuran wa majhul. Pada para peserta permasalahan salam bersiap-siap untuk ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah, yang kami hormati Ketua Harian beserta seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah, yang kami hormati Ketua Dewan serta pengurus. Selamat datang Ustaz kita Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah. Para hadirin sekalian yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Surat keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah nomor D383 garing KI IR garing 1 garing 11 garing 1439 tentang penempatan dari Wahda Islamiyah alumni Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Stima Makassar angkatan 13 tahun 1439 Hijriah atau 2014 tadi, dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah setelah meninggal dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan satu penempatan dari Wahda Islamiyah di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Stima Makassar angkatan 13 tahun 1439 Hijriah atau 2018 Miladiah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. 2. Surat keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh amanah serta tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Surat keputusan ini berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan ketentuan apabila pada sekian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pendidikan sebagaimana semestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 19 Zulqa'dah 1438 Hijriah atau 1 Agustus 2018 Hijriah. Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah Haji Muhammad Saiful Bahri Hafizahullah. Tampilan surat keputusan nomor B383 garing IR garing 1 garing 11 garing 1439 penempatan dari Wahda Islamiyah alumni Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab Stima Makassar angkatan 13 tahun 1439 Hijriah atau 2018 Miladiah
Mubakir SH, tempat tugas Jember, Jawa Timur. 6. Roni SH, tempat tugas DPW Wahda Islamiyah, Jawa Barat. 7. Muhammad Mandi SH, tempat tugas DPW Wahda Islamiyah, Jawa Barat. 8. Sudirman Sabri SH, tempat tugas DPW Wahda Islamiyah, Jawa Barat. 9. Kamil Angginan SH, tempat tugas DPD Wahda Islamiyah Bekasi, Jawa Barat. 10. Ismail Muhammad Honde SH, tempat tugas DPD Wahda Islamiyah Semarang, Jawa Tengah. 11. Jamaluddin SH, Bantai, tempat tugas DPD Wahda Islamiyah Banyumas, Jawa Tengah. 12. Habibur Rahman SH, tempat tugas DPD Wahda Islamiyah Surakarta, Jawa Tengah. 13. Wahyunis Wahyunis Walu SH, tempat tugas DPD Wahda Islamiyah Bangka. 14. Andi Aris Anta SH, tempat tugas DPD Wahda Islamiyah Klaten, Bangka. 15. Arif Ansar Syah SH, tempat tugas DPD Wahda Islamiyah Medan, Sumatera Utara. 16. Sultan Wahab SH, tempat tugas di Dijai, Sumatera Utara. 17. Muhammad Haidir Takdiman SH, tempat tugas Deli Serdang, Sumatera Utara. 18. Muhammad Syawardin Mittang SH, tempat tugas DPD Wahda Islamiyah Palembang, Sumatera Selatan. 19. Ahmad Satrianto SH, tempat tugas Organ Kameri Ilir, Sumatera Selatan. 20. Asliansyah SH, tempat tugas Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 21. Sutrisno SH, tempat tugas Pesisir Selatan, Sumatera Barat. 22. Denny Rahman SH, tempat tugas Pariaman, Sumatera Barat. 23. Alfarid Marjan SH, tempat tugas Payakumbuh, Sumatera Barat. 24. Dikrul Hidayat SH, tempat tugas DPD Wahda Islamiyah Padang, Sumatera Barat. 25. Fahrul Adidin SH, tempat tugas Bitung, Bangka Belitung. 26. Ruslan SH, tempat tugas Bangkain, Bangka Belitung. 27. Ismail Muslami SH, tempat tugas Bangka Tengah, Bangka Belitung. 28. Wanuzulan SH, tempat tugas Batanghari, Jambi. 29. Sarlan SH, tempat tugas Muhammad Jambi. 29. 30. Akbar SH, tempat tugas DPD Wahda Islamiyah Bandar Lampung, Lampung. 31. Mursalin SH, tempat tugas Lampung Selatan, Lampung. 32. Nasruddin SH, tempat tugas Pesawaran, Lampung. 33. Sudirwan Sudirwan Jumawal SH, tempat tugas DPD Wahda Islamiyah Pekanbaru, Riau. 34. Ahlisar S. Abu Bakar SH, tempat tugas Siak, Riau. 35. Muhammad Muzakir SH, tempat tugas Rokan Hulu, Riau. 36. Sulaiman Yahya SH, tempat tugas Batam, Kepulauan Riau. 37. Wardiansyah SH, tempat tugas DPD Wahda Islamiyah Bintan,
Kepulauan Riau. 38 Ahmad Soleh SH, tempat tugas Kepahan, Kepahian. 39 Andi SH, tempat tugas Sebuma, 40 Nahiruddin SH, tempat tugas Bengkulu Tengah, Bengkulu. 41 Serai SH, tempat tugas DPD Wahana Islamiyah Bengkulu, Bengkulu. 42 Abdullah Daud SH, tempat tugas DPD Wahana Islamiyah Aceh Besar, Aceh. 43 Edi Pramulya SH, tempat tugas DPD Wahana Islamiyah Aceh Tenggara, Aceh. 4 Ahmad Nawi SH, tempat tugas DPD Wahana Islamiyah Sabang, Aceh. 45 Abdi Duman Sultani SH, tempat tugas DPD Wahana Islamiyah Gilel, Aceh. 46 Muhammad Heri Jafar SH, tempat tugas Bulu, Maluku. 47 Irman SH, tempat tugas Serang bagian Timur, Maluku. 48 Lagi Mahir SH, tempat tugas Tual, Maluku. 49 Heri Pasti SH, tempat tugas DPD Wahana Islamiyah Ambon, Maluku. 50 Irwan Mustafa SH, tempat tugas DPD Wahana Islamiyah Nanggalan Tengah, Maluku Utara. 51 Haidar SH, tempat tugas DPD Wahana Islamiyah Nanggalan Barat, Maluku Utara. Fadlil SH, tempat tugas DPD Pari, Papua Barat. 53 Arsul Ikrar SH, tempat tugas DPD Wahana Islamiyah Kota Sorong, Papua. 54 Alwan Arijansar SH, tempat tugas DPD Wahana Islamiyah Kabupaten Sorong, Papua Barat. 55 Taufik Rusdi SH, tempat tugas DPD Wahana Islamiyah Kota Jayapura, Papua. 56 Lode Batimu SH, tempat tugas DPD Wahana Islamiyah Merauke, Papua. 57 Erul Ruslandar SH, tempat tugas DPD Wahana Islamiyah Mimika, Papua. 58 Abdul Haris SH, tempat tugas DPD Wahana Islamiyah Kota Lima, Nusa Tenggara Barat. 59 Quraish Siskari SH, tempat tugas DPD Wahana Islamiyah Kabupaten Lima, Nusa Tenggara Barat. 60 Muhammad Hulaini SH, tempat tugas DPD Wahana Islamiyah Mangala, Nusa Tenggara Barat. 61 Mahmud Rozi SH, tempat tugas DPD Wahana Islamiyah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. 62 Heri Tamora SH, tempat tugas DPD Wahana Islamiyah Lombok, Nusa Tenggara Barat. 63 Sulkafli SH, tempat tugas DPD Wahana Islamiyah Kupang, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. 64 Muhammad Nasruddin SH, tempat tugas DPD Wahana Islamiyah Pele, Bali. 65 Muhammad Firdaus Umar SH, tempat tugas DPD Wahana Islamiyah Tabanan, Bali. 16 Sandi SH, tempat tugas Mempawa, Kalimantan Barat. 67 Sutirman, tempat tugas Buburaya, Kalimantan Barat. 68 Ridwan SH, tempat tugas DPD Wahana Islamiyah Kalimantan Raya, Kalimantan Tengah. 69 Aris Amoninan SH, tempat tugas Sampit, Kalimantan Tengah. 70 Hadianto SH, tempat tugas
Pisau, Kalimantan Tengah. 71 Ali SH 14 DPD Wakil Islamia Samarinda, Kalimantan Timur. 72 Dini Ginanjar SH 14 DPD Wakil Islamia Samarinda, Kalimantan Timur. 73 Eko Purnomo SH 14 DPD Wakil Islamia Pasir, Kalimantan Timur. 74 Abdullah Mujahid Al-Haq SH 14 DPD Wakil Islamia Kota, Kalimantan Timur. 75 Al-Fiansyah SH 14 DPD Wakil Islamia Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 76 Miftahul Khair 14 DPD Wakil Islamia Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. 77 Muhammad Iwan SH 14 Kutai Barat, Kalimantan Timur. Saiful SH 14 DPD Wakil Islamia Tarakan, Kalimantan Utara. 79 Hashim SH 14 Sebagai, Kalimantan Utara. 80 Nanda Iki Rahmana SH 14 DPD Wakil Islamia Bungan, Kalimantan Utara. 81 Dewi 14 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. 82 Faisal Pamandau SH 14 Barito Kuala, Kalimantan Selatan. 83 Ariansyah SH 14 DPW Wakil Islamia Kota Utara. 84 Nuskin Ibrahim SH 14 DPW Wakil Islamia Pohwan Kota. 85 Musir SH 14 DPD Wakil Islamia Wakatobi, Sulawesi Tenggara. 86 Nurlanda SH 14 DPD Wakil Islamia Kuala Timur, Sulawesi Tenggara. 87 Kuliah Anwar SH 14 DPD Wakil Islamia Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Hebri SH 14 DPD Wakil Islamia Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Muhammad Nasrul Al-Hiyah SH 14 DPD Wakil Islamia Buton Utara, Sulawesi Tenggara. 90 Al-Ihsan Ali SH 14 DPD Wakil Islamia Kelari Selatan, Sulawesi Tenggara. 91 Agil Al-Faruq SH 14 DPD Wakil Islamia Palu, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tengah. 92 Muhammad Isul Fitran SH 14 DPD Wakil Islamia Poso, Sulawesi Tengah. 93 Dipamti Ali SH 14 DPD Wakil Islamia Banggai Purwan, Sulawesi Tengah. 94 Yusri SH 14 DPD Wakil Islamia Bogor, Sulawesi Tengah. 95 Muhammad Faisal SH 14 DPD Wakil Islamia Minahasa, Sulawesi Barat. 96 Sultan SH 14 DPD Wakil Islamia Sulawesi Bandar, Sulawesi Barat. 97 Rahman Rasio SH 14 DPD Wakil Islamia Maluku Tengah, Sulawesi Barat. 98 Fitriadi Syarifudin SH 14 DPD Wakil Islamia Pesangkai, Sulawesi Barat. 99 Sudiri SH 14 DPD Wakil Islamia Madiun, Sulawesi Barat. 100 Irfan Bono 14 DPD Wakil Islamia Kota Malang, Sulawesi Selatan. 101 Nahrian Kampung Keuangan SH 14 DPD Wakil Islamia Bola Kongso, Sulawesi Utara. 102 IPSH 14 DPD Wakil Islamia Lidu, Sulawesi Utara. 103 Hasan Rasul SH 14 DPD Wakil Islamia Minahasa, Sulawesi Utara. 104 Residen SH 14 DPD Wakil Islamia Minahasa Utara, Sulawesi Utara. 105 Haidar Usman SH 14 DPD Wakil Islamia Tua, Sulawesi Selatan.
106 Hayatulija SH petugas DPD Wakil Islamiyah Bones Sulawesi Selatan. 107 Muhammad Mustami SH petugas DPD Wakil Islamiyah Sopeng Sulawesi Selatan. 108 Randi SH petugas DPD Wakil Islamiyah Aceh Utara Sulawesi Selatan. 109 Andi Farhan Mahada SH petugas DPD Wakil Islamiyah Lubuk Timur Sulawesi Selatan. 110 Watli Aiman SH petugas DPD Wakil Islamiyah Sejai Sulawesi Selatan. 111 Mulyani Syams petugas DPD Wakil Islamiyah Maros Sulawesi Selatan. 112 Syamsul Ramadan SH petugas DPD Wakil Islamiyah Maros Sulawesi Selatan. 113 Wahyudin SH petugas DPD Wakil Islamiyah Jakarta Maros Sulawesi Selatan. 114 Kami SH petugas DPD Wakil Islamiyah Maros Sulawesi Selatan. 115 Salman SH petugas DPD Wakil Islamiyah Maros Sulawesi Selatan. 116 Audil Rahman Sidik SH petugas DPD Wakil Islamiyah Takalar Sulawesi Selatan. 117 Muhammad Jafar petugas DPD Wakil Islamiyah Medan Sulawesi Selatan. 118 Syamsul Rida petugas DPD Wakil Islamiyah Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan. 119 Rahman SH petugas DPD Wakil Islamiyah Parepare Sulawesi Selatan. 121 Hadirin SH petugas DPD Wakil Islamiyah Medan Sulawesi Selatan. 122 Sumarman petugas Pulau Kuningan Makassar Sulawesi Selatan. 123 Iskandar Zulkarnain SH petugas DPD Wakil Islamiyah Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan. 124 Haris Hamdan Hamka SH petugas Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah. 105 Ahmad Fadal SH petugas Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah. 126 Ramadan SH petugas Hilmi Pusat. 127 Zainuddin Taufik SH petugas Masjid Jannatul Firdaus Makassar. 128 Mirsyad Akbar SH petugas Siba Makassar. 129 Eko Kuanto petugas Siba Makassar. 130 Ibrahim Rahman SH petugas Siba Makassar. 131 Baso Hamka SH petugas Siba Makassar. 132 Abdullah Umar SH petugas Siba Makassar. 133 Salman SH petugas Pesantren Tahfiz Cibinong. 134 Yunus Adan Kinat SH petugas Pesantren Tahfiz Cibinong. 135 Muhammad Isa SH petugas Pesantren Tahfiz Cibinong. 136 Abdul Muhyiddin SH petugas Pesantren Tahfiz Cibinong. 137 Ilham Darussalam SH petugas Pesantren Tahfiz Cibinong. 138 Muhammad Irwan SH petugas Pesantren Tahfiz Cibinong. 139 Arif Abdul Mujib SH petugas Pesantren Tahfiz Cibinong. 140 Aisyah Rahman SH petugas Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah Makassar. 141 Haji SH petugas Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah Makassar. 142 Sulhan Karim SH petugas Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah Makassar. 143 Rasman Pawakah SH petugas Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah Makassar. 144 Ahmad Fadli SH petugas Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah Makassar. 145 Budiman Fahriz SH petugas Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Sidra. 146 Abdul Rahim SH petugas
petugas Pondok Pesantren Kampung Berat Asyatibi Tuban 148 Zuljalali SH. Tempat tugas Pondok Pesantren Kampung Al-Quran Islamiyah di Daya 2 149 Mursyid Ansar SH. Tempat tugas Pondok Pesantren Al-Mu'minun Siwa Wajib 150 Muhammad Asmariani Arsyad SH. Tempat tugas Pondok Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar Sumatera Utara 151 Ismail Aziz SH. Tempat tugas Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung 152 Ivan Pramudia Agus SH. Tempat tugas Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung 153 Muhammad Rizal SH. Tugas Pondok Pesantren Darul Fatah mereka 154 Arsyad Ubaidillah SH. Tempat tugas Ahad Al-Quran Makassar 155 Minakar Hasan SH. Tempat tugas SMP di Bangka Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah Sigi 156 Askar SH. Tempat tugas SMP Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah Sigi. Tadi saya sebutkan nama kemudian kapasitas. 1 lansia, siap beliau. Usia saudara SH, siap beliau. Sehingga memberikan SH dalam negara dan Jakarta. SD di wilayah SH Banten Banten. Uji kegiatan SH Banten Banten. Ahmad Rusuk SH Kabupaten Jawa Barat. Lingkungan SH Surabaya Jawa Timur. Maria Purba SH Kabupaten 5 NTB. Maria SH Kabupaten 5 NTB. Putri SH Kabupaten 5 NTB. Maria Jabaruddin SH Kautan Kalimantan Timur. Wilayah Kementerian SH Marabada Putri Kartanegara Kalimantan Timur. Nika Permatasari SH Putri Kartanegara Kalimantan Timur. Nur Hadiah SH Samarinda Kalimantan Timur. Siti Rahani SH Samarinda Kalimantan Timur. Yudika Madania SH Putri Kartanegara Kalimantan Timur. Roina Putri SH Samarinda Kalimantan Timur. Israhani SH Tarakan Kalimantan Utara. Azmi Karyoto SH Tarakan Kalimantan Utara. Siti Aisyah SH Palangkaraya Kalimantan Tengah. Gerda Miranda SH Papua Barat. Ayu Yusni SH Papua Barat. Fitria Sahadiya Hasan SH Papua Papua. Dita Yunani Hari SH Kabupaten Kepulauan Yapen Papua. Nurhafni Umar Sahadi SH Kabupaten Maluku Utara. Nangka Abu Bakar SH Bayangni Al-Mahedah Kabupaten Utara. Budi Satya SH Kabupaten Maluku Utara. Sri Nova Mahmud SH Gorontalo. Nur Marcelawati SH Gorontalo. Elvin Tatua SH Gorontalo. Cindawati Muhammad SH Gorontalo. Yunita SH Gorontalo. Enda Marwati SH Kota Baru Sulawesi Utara. Sri Ismardila SH Manado Sulawesi Utara. Ini Nurul Ibadah SH Manado Sulawesi Utara. Sehat Karyoto SH Pintu Sulawesi Utara. Kontra SH Bangkai Perempuan Sulawesi Tengah. Nurhasa SH Bangkai Sulawesi Tengah. Nur Hidayah SH Poso Sulawesi Tengah. Rahmawati SH Poso Sulawesi Tengah. Bila Asrama SH Siki Sulawesi Tengah. Nur Wasita Denare SH Lu Bangkai Sulawesi Tengah. Majlis Sekina SH Lu Bangkai Sulawesi Tengah. Cinta Kirana SH Lu Bangkai Sulawesi Tengah. Organisasi dari SH Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sulawesi Tengah. Khairul Isa SH Siki Sulawesi Tengah. Ismawati SH Madiun Sulawesi Barat. Juwairiya SH pada Wali Mandar Sulawesi Barat. Rasjiana SH pada Wali Mandar Sulawesi Barat. Salmia SH pada Wali Mandar Sulawesi Barat.
Ishaq menuju Sulawesi Barat, Nurwadiyah Ishaq menuju Sulawesi Barat, Suhada Ishaq menuju Sulawesi Barat, Lirin Madinah Ishaq Purwadi Sulawesi Tengah, Salpawati Ishaq Pasar Sulawesi Barat, Mustarina Ishaq Kendari Sulawesi Tenggara, Ardila Ishaq Buton Selatan Sulawesi Tenggara, Nurlinda Ishaq Bogor Sulawesi Tenggara, Sri Agus Kawati Adil Ishaq Buton Sulawesi Tenggara, Hidayah Ishaq Buton Sulawesi Tenggara, Maria Gofra Ishaq Kuala Sulawesi Tenggara, Sudiana Sena Ishaq Kuala Sulawesi Tenggara, Wirna S Ishaq Kuala Sulawesi Tenggara, Razisa Ishaq Malang Sulawesi Tenggara, Wazila Ishaq Buton Sulawesi Tenggara, Pikiran Ishaq Kuala Sulawesi Tenggara, Wahdani Ishaq Kendari Sulawesi Tenggara, Konita Nita Ishaq Kendari Sulawesi Tenggara, Beni Rizka Handaya Ishaq Kuala Sulawesi Tenggara, Aflah Hasan Ishaq Bau Sulawesi Tenggara, Munawwar Ishaq Jeloba Julu Sulawesi Selatan, Sukira Sumar Ishaq Jeloba Sulawesi Selatan, Muhim Panjaya Ishaq Utara Sulawesi Selatan, Artis Haidar Ishaq Komoni Timur Sulawesi Selatan, Yernia Ishaq Palopo Sulawesi Selatan, Amina Ishaq Denpasar Sulawesi Selatan, Nur Syarafia Ishaq Denpasar Sulawesi Selatan, Yustiana Ishaq Sopel Sulawesi Selatan, Arjita Suryani Ishaq Denpasar Sulawesi Selatan, Fitria Abdillah Ishaq Denpasar Sulawesi Selatan, Nurinda Darman Ishaq Denpasar Sulawesi Selatan, Hikmah Ishaq Denpasar Sulawesi Selatan, Rizkia Ishaq Akademi dan Kepulauan Sulawesi Selatan, Nurhidayah Ishaq Akademi dan Kepulauan Sulawesi Selatan, Anita Syah Ishaq Akademi dan Kepulauan Sulawesi Selatan, Istri kedua Ishaq Maros Sulawesi Selatan, Auliani Ahmad Ishaq Maros Sulawesi Selatan, Mulkiana Ishaq Sulawesi Selatan, Akhir Nawab Ishaq Dibutuhkan oleh Sulawesi Selatan, Kusur Fatimah Ishaq Sulawesi Selatan, Amriani Ishaq Sulawesi Selatan, Suryani Ishaq Sulawesi Selatan, Fauzia Masih Ishaq Sulawesi Selatan, Agustina Ishaq Tanete Dukuman Sulawesi Selatan, Nurfaisah Yakub Ishaq Dukuman Sulawesi Selatan, Rizkayani Ishaq Dukuman Sulawesi Selatan, Nurfitriani Safriyani Ishaq Bantai Sulawesi Selatan, Fitriani Ishaq Bantai Sulawesi Selatan, Sri Rizki Wahyu Ishaq Tonto Sulawesi Selatan, Arjuna Sari Ishaq Tabala Sulawesi Selatan, Muraidi Ishaq Tabala Sulawesi Selatan, Jumriyati Ishaq Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan, Siti Jahro Ishaq Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan, Anissa Badaluki Ishaq Goa Sulawesi Selatan, Surumania Ishaq Goa Sulawesi Selatan, Nurmiyati Ishaq Goa Sulawesi Selatan, Ardian Malik Ishaq Goa Sulawesi Selatan, Nuralam Ishaq Goa Sulawesi Selatan, Sri Hardian Ishaq Goa Sulawesi Selatan, Muhaimin Muhidu Ishaq Goa Sulawesi Selatan, Sri Jantawati Ishaq Goa Sulawesi Selatan, Nurjaya Ishaq Goa Sulawesi Selatan, Nurhayati Ishaq Goa Sulawesi Selatan, Sukumati Ishaq Goa Sulawesi Selatan, Nurleni Anita Ishaq Makassar Sulawesi Selatan, Nurleni Syahri Ishaq Makassar Sulawesi Selatan, Rizka Aulia Ishaq Makassar Sulawesi Selatan, Kusnul Khairiyah Ishaq Makassar Sulawesi Selatan, Nurul Siti Fatimah Ishaq Makassar Sulawesi Selatan, Mulia Nasar Ishaq Makassar Sulawesi Selatan, Royina Muhammad Ishaq Makassar Sulawesi Selatan, Habibah Ishaq Makassar Sulawesi Selatan, Mirnawati Ishaq Makassar Sulawesi Selatan, Rosmi Nurhani Ishaq Makassar Sulawesi Selatan, Israwati Ishaq Makassar Sulawesi Selatan, Sri Kurniawati Ishaq Makassar Sulawesi Selatan, Wail Satria Ishaq Makassar Sulawesi Selatan, Ulumah Aulia Yukri Ishaq Kodingare Makassar Sulawesi Selatan, Asumati Ishaq Kodingare Makassar Sulawesi Selatan, Ulumah Yunita Ishaq Makassar Sulawesi Selatan, Fatimah Usman Bariso Makassar Sulawesi Selatan, Hari Hak binti Muhammadiyah Widi Kanaria Makassar Sulawesi Selatan,
Hikmawati Ilyas SH Bidikanaya Makassar Sulawesi Selatan, Siti Khadijah Ujung Tanah Makassar Sulawesi Selatan, Musdalifah SH Taman Ria Makassar Sulawesi Selatan, Aswadiani SH SDT Wali Islamiyah Merdeka, Nur Aziza SH SDT Al-Madinah Maros, Nurul Akira SH Pondok Pesantren Al-Mu'min Siwa Wajo, Ukmanina SH Pondok Pesantren Abu Bakar As-Siddiq Anambas Wajo, Reni Sarmina SH Pondok Pesantren At-Tauhid Sidin Drapan, Zainal Rahman SH Pondok Pesantren Al-Imam Al-Wala Sidin Drapan, Haidin Mansur SH Tadi Budaya Muslimah Wahid Islamiyah Pusat, Hajrana SH Tadi Budaya Muslimah Wahid Islamiyah Pusat, Mardanilah Ali SH Muslimah Wahid Islamiyah Pusat, Mulyana SH Muslimah Wahid Islamiyah Pusat, Busmawati SH Pondok Pesantren Al-Tuhan Wahid Islamiyah, Muslimatul Munawwarah SH Pondok Pesantren Al-Tuhan Wahid Islamiyah, Hadiah Filipina SH Pondok Pesantren Al-Tuhan Wahid Islamiyah, Nur Abdi ASH Siswa Makassar ditetapkan di Makassar pada tanggal 19 Zulhijjah 14-9 Hijriah 1 Agustus 2018 Miladiah. Dewan Pimpinan Pusat Kuasa Terdana Haji Muhammad Zainul Abidin Abdullah Ketua Penjenak Kerajaan nama-nama dari Istiba Makassar dan daerah demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti dari bacaan pembelajaran dan pembacaan sekarang. Dan selanjutnya adalah pelepasan keterangan simbolis berharapan beberapa riwayat namanya segera maju ke depan. Yang pertama Ustaz Wahid Iswarul SH, yang kedua Ustaz Muhammad Hadi Jabbar SH, yang ketiga Ustaz Hadiatul SH, yang keempat Al-Farid Karajat SH, yang kelima Ustaz Hidayat SH, yang keempat Ustaz Al-Wahab SH, Ustaz Al-Wahid Putri SH, Muhammad SH, Rino Paman SH, Sehat Madul SH, Wajah Nasional SH, dan kami tinggal dengan hormat pimpinan mulai Allah untuk maju ke depan penyerahan polis salam dan cinta mata kepada alumni yang akan lepas. Tafadhal masykurin maju. Kemudian yang lain alumni silakan bisa berdiri di depan untuk pengambilan foto bersama sebelah kanan kami. Silakan dengan cepat karena waktu sangat singkat. Dan ketiga dan kepada ketua harian yang berwajibnya Dr. Muhammad, Ketua Tiga Masyarakat dan Muhammad Syawal, Wakil Ketiga Datuk Insya Syekh Abdul Aziz Al-Fafi Al-Syarikat Al-Aliyah Al-Sawab Balik Muhammad bin Alam. Dan kemudian dia ada baik dari supaya cepat di mana yang tinggi, di mana yang rendah. Begitu pula kami meminta kepada ketua LWP untuk menyerahkan pendapatan dan polisi kepada ahli kita. Selanjutnya adalah foto bersama untuk panitia LWP. Belum. Ayo. Kenapa? استفاد من الشيء استشاراتكم.
Syukur kepada semuanya. Pada hari ini juga untuk kita melihat acara ini adalah kita yang berkembang. Sebelumnya kami harap kerjasamanya pada seluruhnya kembali untuk menyiapkan diri kita, penglihatan, pikiran dan hati kita beserta catatan terbaik masing-masing. Kemudian kita tunjukkan nada dari perempuan dan bagaimana bahwa ada menjaga dan mendidikan para pimpinan tertentu. Kemudian bagi yang akan bisa berburu dan berdiri dan kepada para panitia harap bisa mengecek kembali dan memastikan suara disampaikan yang jelas tidak hanya satu bagi dua dan tiga. Pada tadi sudah terwakil materi terkabar bersama Al-Ustaz Al-Kiai Muhammad Zaitun Al-Sikasi Bahadullah pimpinan umat Islamiyah dengan tema bersama bangun negeri, bersama bangun negeri. Marilah bersama kita dengan takbir. Mari semua angkat tangan-tangannya dan mengepal, angkat tangan-tangannya semua, mengepal dan mengikuti saya. Baiklah pada saat berdoa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para asatidah, para pimpinan Wahda Islamiyah, para tokoh masyarakat, para ulama, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Dan bersama kita juga di sini ada seorang tamu yang lagi berziarah ke Makassar, Syekh Abdullah Al-Harbi, hafizahullah. Kita berbahagia dan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di masjid yang mubarak ini, di mana kita kembali berkumpul dalam majlis yang mulia, dalam tabligh akbar ini, dan tentu saja menjadi sangat istimewa hari ini, di mana kita menyaksikan pelepasan alumni STIBA ke berbagai daerah, ke berbagai tempat tugas untuk melanjutkan risalah yang telah diamanahkan di pundak mereka dan di pundak kita semua. Kita sangat berbahagia. Dan ini adalah untuk pertama kalinya keluarga besar Wahda Islamiyah menyaksikan pelepasan jumlah yang Masya Allah cukup besar. Walaupun tentu saja bagi kita ini masih merupakan sebahagian kecil daripada cita-cita kita, daripada harapan kita untuk melahirkan, untuk mencetak talabatul ilm, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang akan menjadi ulama-ulama kini dan di masa yang akan datang. Kita punya harapan, kita punya cita-cita, kita punya mimpi untuk mencetak lebih banyak lagi mereka-mereka yang memiliki ilmu syar'i, mereka calon-calon ulama kini dan masa datang. Kita ingin ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan untuk memandu umat dan bangsa kita kepada cita-cita bersama, cita-cita para pendiri negeri ini untuk hidup bahagia, aman, tentram, sentosa, bukan saja di dunia tapi nanti juga di akhirat. Dan itu semua sekali lagi
sangat memerlukan pemandu-pemandu yang benar-benar memenuhi standar kualitas, memiliki kapasitas, dan mereka yang benar-benar dianggap ahli dalam memandu umat ini. Tapi kita sangat bersyukur hari ini bahwa apa yang pernah kita bicarakan, kita harapkan, hari ini sudah terwujud atau sebahagiannya telah terwujud. Kita mendamba-dambakan bahwa Stiba akan mewisuda ratusan alumni setelah jumlah mahasiswanya ribuan. Alhamdulillah hari ini mahasiswa-mahasiswi kita lebih 1.000 orang, dan kita bisa mewisuda di tahun ini, bisa mengeluarkan alumni di tahun ini kurang lebih 300 orang. Maka dari itu saya kembali mengajak kepada seluruh hadirin hadirat dan seluruh keluarga besar Wahdah Islamiyah dimanapun berada, mari benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesyukuran dari hati kita, kesyukuran dari jiwa kita, yang mengembalikan ini kepada yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang di tangannya lah segala sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kesadaran bahwa tidak ada kenikmatan ini, tidak ada kebaikan ini kecuali minallah, dan kesadaran bahwa ini harus disyukuri, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan penuh harap semoga dengan kesyukuran tersebut kita mendapatkan tambahan, limpahan yang lebih banyak dari Allah SWT. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan bagi saudara-saudara kita, saudara-saudari kita, para alumni, harus lebih banyak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja telah selamat sentosa mewujudkan cita-cita menyelesaikan pendidikan S1, pendidikan yang sangat penting dalam bidang ilmu syar'i ini, tetapi antum semua setelah selesai kemudian akan terus melanjutkan perjalanan khidmah, perjalanan untuk memberikan bakti, memberikan pengabdian yang tentu saja semuanya adalah bahagian daripada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab banyak yang bisa selesai kuliah, selesai pendidikan dari berbagai kampus Islamic University, berbagai pendidikan Islam, tapi apa yang dikerjakan setelah itu? Banyak waktu terbuang dan ilmu yang tersia-siakan. Hari ini tentu dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan upaya dari para pimpinan Wahdah Islamiyah, pimpinan Stiba, dan kesadaran dari antum, maka antum bisa terus melanjutkan perjalanan, mengamalkan ilmu dan memberikan manfaat insyaallah bagi umat yang memang menanti-nanti kedatangan antum, kehadiran antum di berbagai wilayah di negeri ini. Mari benar-benar banyak bersyukur, dan dengan kesyukuran yang paling mendasar, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ingat selalu itu, prestasi apapun yang kita raih hari ini tiada lain adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat buat saudara-saudari, dan ucapan selamat kami adalah untuk membuat saudara-saudari lebih bersyukur, dan salah satu makna syukur adalah benar-benar mau mengamalkan apa yang telah dipelajari, mendakwahkannya dan memperjuangkannya
agar dia tegak di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengomentari sedikit dulu tentang acara hari ini. Saya bisi-bisi sama Syekh. Ini pertama kali nih kita sabar menunggu pembacaan nama. Ya. Kalau sebelumnya ya kita masih mau dengar nama sudah habis. Ya. Tapi hari ini ya sampai harus berganti yang baca. 2 wakil sekjen. Ya. Ini wakil sekjen tidak gampang. Ya. Yang bergantian untuk membaca nama-nama ini. Ya. Nah tapi kita berpikir ke depan, kalau 500 orang ya, yang diwisuda, bagaimana kalau 1000? Wah ini harus ada cara lain nih ya. Karena kalau mau dibacakan 2 jam acara cuma pembacaan saja. Ya harus diperbaiki, mungkin seperti beberapa sekolah yang banyak alumni yang diwisuda atau beberapa kampus. Nah kita pakai layar saja. Ya, layar dimunculkan nama-nama dan fotonya. Ya, ini tentu untuk ikhwah ya. Kalau untuk akhwat mungkin tentu saja tidak harus dimunculkan fotonya. Nah mungkin itu sehingga tidak perlu dibacakan, tapi dia bisa selalu muncul. Sebab yang namanya nama juga muncul di acara penting ini juga penting. Ya, ini memberikan semangat ya kepada kita sebagai manusia, dan itu sangat manusiawi. Insya Allah kita berharap bahwa ke depan kita akan terus bertambah alumninya, tapi kita juga menemukan cara terbaik ya mengantisipasi dan mengatasi persoalan waktu dalam pembacaan nama-nama ini. Juga saya ingin sampaikan bahwa barangkali tadi kita dengarkan banyak nama-nama akhwat dan penempatannya di banyak tempat yang berulang, terutama untuk provinsi. Ini karena sampai hari ini kita lebih memprioritaskan akhwat kembali ke daerah dan wilayah masing-masing yang memang masih sangat memerlukan banyak dari tenaga-tenaga syar'i ya untuk memberikan bimbingan dan pelajaran pada jamaah dan kaum muslimin di wilayah tersebut. Dan sekaligus ya kecuali bagi mereka yang ada mahram atau sudah bersuami, maka dikirim di lokasi di tempat tugas mendampingi sang suami. Nah ini juga menjadi PR bagi Stiba ke depan. Ya, ini Stiba seharusnya ke depan tidak semata-mata orientasi kepada bagaimana alumni-alumni ini akan dikirim. Ya, harus DPP bantu. Tapi bagaimana kalau sudah tahun kedua, tahun ketiga sudah mulai dicarikan pasangan-pasangannya ini? Ya. Jadi ya ini coba lihat para ikhwan ini pada senyum ketawa semua. Ya. Dan ada senyumnya agak kecut, menyesal kenapa kemarin-kemarin tidak dilakukan. Ya. Jadi karena memudahkan, karena tidak mungkin lagi tahun depan kita punya alumni misalnya 250 akhwat, semua lagi Makassar, Sulawesi Selatan, Goa, Sulawesi Selatan, Palopo, Sulawesi Selatan, ya, atau daerahnya saja. Kita ingin penempatan yang lebih luas, ya, lebih luas, dan itu tentu saja hanya dimungkinkan kalau para akhwat alumni kita bisa berangkat dengan mahramnya dan lebih bagus lagi dengan suaminya. Ya. Jadi kita mengirim ke berbagai daerah pasangan-pasangan. Ya. Setuju atau tidak ini? Tuh coba setuju semua. Luar biasa. Ya. Nah ini saya ingin bercerita. Mudah-mudahan cerita ini akan menginspirasi Stiba dan DPP. Ya. Di Amerika Serikat, ada satu sekte agama Kristen namanya Mormon. Ya, ini dianggap oleh masyarakat Amerika Islamnya orang Amerika. Sebelum lanjut, suara saya mau cek. Oh ya, saya mau cek suara dulu. Suara paling ujung sana, kedengaran? Bagus ya. Di ujung sana bagaimana?
Bagus. Di atas bagus? Alhamdulillah. So, jangan sampai ini udah panjang. Ya, seperti biasa. Kayaknya tadi Ustadz bagus ceramahnya, kayaknya. Kenapa kayaknya? Kami nggak dengar di belakang. Nah, itu bikin jatuh mental. Saya mau cerita nih. Ceritanya saya dapat dari siapa? Dari Gubernur Jakarta yang sering dipelesetkan Gubernur Indonesia. Iya, Pak Anies Baswedan. Beliau pernah kuliah di Amerika dan bertetangga dengan orang-orang yang dari sekte Mormon ini. Ya, ini dianggap seperti orang Islam di Amerika. Kenapa? Karena mereka tidak makan babi, mereka juga ada menjaga hijab. Mereka membenarkan poligami, ya. Ya, ini memang biasanya diasosiasikan orang Islam dan ada beberapa hal lain. Nah, yang menarik bahwa mereka di sekte itu selalu berusaha agar pernikahan di antara anak-anak mereka juga dalam sekte itu. Ya. Karena mereka terus berusaha untuk pengembangan. Ya, dan menurut Pak Anies Baswedan ini luar biasa berkembangnya. Walaupun pernah mereka juga mengalami kesulitan di masyarakat Amerika sendiri karena berbagai kecurigaan, tapi sekarang sudah bagus dan mereka banyak orang-orang cerdas, orang pintar dan memiliki perusahaan-perusahaan besar. Yang menarik ini muhasabahnya. Agar memudahkan anak-anak mereka menikah, mereka bikin universitas. Ya, bikin ini universitas dan anak-anak mereka diharuskan kuliah di situ. Ya. Jadi semua mengirimkan anak-anaknya kuliah di situ sehingga bisa mereka saling berkenalan, ya, tanpa harus dijodoh-jodohkan oleh orang tuanya. Ya. Kalau yang sebelumnya dijodohkan, sekarang mereka bisa langsung. Nah, sehingga mereka semakin berkembang di Amerika Serikat dan di berbagai tempat. Kita mungkin tidak persis seperti itu, tapi alangkah baiknya STIBA ini, ya, yang insya Allah ya semakin berkembang, ya, semakin berkembang bisa dijadikan sebagai tempat untuk memudahkan perjodohan itu. Setuju? Woi, pada setuju semua nih. Nah, memang kita punya aturan. Kita tidak bebas bergaul. Bahkan tempat perempuan, tempat akhwat, tempat tolibat terpisah dan dimaksimalkan agar tidak terjadi interaksi. Karena ini memang seperti minus plus, ya. Ini seperti bensin dan api. Jangan bicara bahwa wah itu kan orang-orang terdidik. Mau terdidik seperti apapun, ya. Memang Quran juga mendidik, jangan didekatkan kecuali kalau sudah dikatakan suci. Nah, tetapi itu bisa diatasi. Kan memang kita punya agama yang lengkap. Ini luar biasanya Islam, ya. Luar biasanya Islam lengkap, sempurna dalam segala hal, segala bidang. Maka hijab bisa diatasi dengan inisiatif para guru, para dosen, para pembina, ya, termasuk orang tua. Dan itu kewajiban, bukan sekedar anjuran, ya. Wa ankihul ayama. Kan begitu. Itu perintah. Ustaz Taufan bagaimana? Antum salah satu yang bertanggung jawab ini. Ya, harus lebih banyak lagi ke depan, ya. Lalu kalau ada yang bilang Ustaz nanti mereka pusing masih kuliah. Loh, tidak harus waktu masih kuliah. Bisa pas menjelang selesai, ya. Jadi nanti kita punya pernikahan massal di STIBA. Sebelum pelepasan massal didahului dengan pernikahan massal, takbir. Jadi kita punya seperti itu. Nah, sehingga dan ini salah satu cara, ya, untuk mempercepat proses pembinaan. Ya, seperti yang selama ini kita sudah lakukan, alhamdulillah. Selama ini belum ada rekayasa kecuali kecil-kecilan, ya, kira-kira begitu, ya. Kita ingin ke depan, ya, rekayasa dalam mana positif. Bagaimana mengkondisikan? Ini jelas akan mempercepat, ya, proses dakwah itu, karena mereka akan
terbentuk satu usrah, satu keluarga yang lebih mudah untuk menjadi keluarga Islami karena dari dua orang yang sama-sama telah terdidik dengan baik. Ya. Jangan ada yang bilang, wah, tidak menjamin Ustaz. Tidak ada yang bisa menjamin di dunia ini. Tetapi kita melihat secara umum, alhamdulillah, mungkin ada masalah-masalah dalam keluarga-keluarga kita di lingkungan Wahdah Islamiyah, tapi itu bisa dihitung jari dibandingkan ya yang umumnya berhasil dari berbagai perjodohan yang saya katakan masih rekayasa kecil tadi itu. Ya. Alhamdulillah hari ini di luar dugaan, ya kemarin saya merenung-renung setelah pernikahan putri saya lihat-lihat, subhanallah, ternyata secara tidak langsung ikhwah dan akhwat ini anak-anaknya pada menikah nih, ya. Sehingga apa yang menjadi candaan anaknya Pak Hizbullah Mahdin kira-kira 10 tahun yang lalu, ya, sekarang menjadi kenyataan. Ya, waktu mereka SD mereka bercanda, ini kamu di Wahdah terus ini, ya. SD, SMP, SMA Wahdah, kuliah di Wahdah, kawin di Wahdah, ya. Ya, alhamdulillah, itu menunjukkan keberhasilan. Dan kita tidak mau anak-anak kita bilang, ya saya tidak mau ikut abahku di Wahdah. Itu yang kita tidak mau. Ya, alhamdulillah umumnya anak-anak kita akhirnya mau menerima pernikahan ini. Nah, pernikahan yang diarahkan orang tua, yang alhamdulillah umumnya berhasil. Kalau ada yang bilang, toh terbukti di sana ada 1 atau 2 yang gagal, memang di dunia ini tidak akan mungkin berhasil 100%. Al-kamalu lillahi wahdah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi umumnya alhamdulillah dalam keadaan berhasil. Penyampaian saya ini bukan candaan. Ini adalah taujihat. Ini arahan. Anda berharap benar-benar dapat mulai diperhatikan untuk masa-masa yang akan datang demi memudahkan kita di dalam pelepasan di masa yang akan datang bagi para ikhwah dan akhwat kita al-khirijin wal khirijat insyaallah. Dan tentu itu menjadi modal besar di dalam mengusung risalah dan perjuangan yang sementara kita galakkan ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, kita sekarang masuk kepada tema Tabligh Akbar ini bersama membangun negeri. Walaupun apa yang saya sudah sampaikan dalam muqaddimah itu sudah merupakan bahagian daripada upaya membangun negeri, tapi kita coba untuk bagaimana membuka wawasan kita lebih luas tentang upaya yang harus kita lakukan membangun negeri ini dengan sebenar-benarnya. Kita sama-sama mengetahui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai muslim, kita punya kewajiban untuk memakmurkan dunia ini, ya. Untuk memakmurkan dunia ini, untuk membangunnya. Apa yang dimaksud dengan memakmurkan dunia ini? Agar kehidupan dunia ini menjadi kehidupan yang harmoni, kehidupan yang sesuai dengan arahan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Baik membangun fisiknya dan terutama membangun jiwanya. Membangun fisiknya adalah agar dunia ini benar-benar dapat dinikmati dengan seluas-luasnya, dengan sebesar-besarnya oleh umat manusia. Oleh umat manusia. Karena itu ajaran Islam, ajaran yang luar biasa, lengkap dan sempurna. Termasuk dalam masalah fisik, masalah duniawi. Jadi kalau selama ini ada pameo, ada ungkapan, ada tudingan, ya, ada suara miring bahwa seolah-olah Islam hanya mengurus agama dalam artian sempit, mengurus akhirat, kita jawab itu tidak benar. Itu salah sama sekali. Karena Islam agama yang lengkap dan sempurna, termasuk masalah dunia. Bahkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang banyak terperinci setelah ayat-ayat akidah dan berbicara kampung akhirat, lebih banyak tentang urusan dunia, ya. Bagaimana kehidupan dunia yang seharusnya
diwujudkan dibandingkan dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan haji dengan syahadat yang merupakan 5 rukun Islam. 5 rukun Islam yang kita sama-sama ketahui yang tidak boleh tidak. Dibandingkan dengan 5 hal ini, maka ayat-ayat yang membahas tentang kehidupan dunia jauh lebih banyak. Dalam politik, dalam ekonomi, ya, dalam sosial, budaya, dan seterusnya. Ini semua menunjukkan bahwa betapa ajaran Islam ini ajaran yang istimewa, lengkap, dan sempurna. Kita bertanggung jawab untuk membangun dunia ini, dan karena kita di sini, kita bertanggung jawab untuk membangun negeri ini. Karena dalam Islam kaidahnya yang wajib itu selalu al-aqrab fal aqrab, ya. Yang paling dekat itu yang paling wajib. Yang paling wajib menjaga tempat yang terancam dari musuh-musuh adalah yang paling dekat dari tempat itu. Ya, itu kaidah yang sudah disepakati oleh para ulama. Lalu kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Karena itu kita sebagai penduduk negeri ini dan kita sebagai Muslim, ya, menjadi orang yang paling bertanggung jawab untuk membangun negeri ini dengan pembangunan yang sebenarnya, pembangunan yang seutuhnya. Dan saya tadi sudah memulai dengan mengangkat pembangunan secara fisik atau pembangunan yang sifatnya lahiriah, duniawiyah. Ini juga saya ingin sampaikan agar para alumni kita, para dai kita yang baru saja dilepaskan untuk bertugas di berbagai daerah dan seluruh dai dan pengurus Wahdah Islamiyah, bahwa kita tidak semata-mata bertanggung jawab untuk mengurus urusan agama dalam makna sempit, ya, urusan ukhrawi, tidak, urusan dunia juga. Ya, jangan bilang wah ini saya diutus oleh ustadz ini untuk berdakwah. Ya, ada orang lagi kerja bakti membangun bendungan, ya, atau memperbaiki tanggul, saya nggak ada urusan dengan itu. Ya, ini bikin habis waktu saya, tidak. Itu bahagian daripada tanggung jawab kita di negeri ini, dan itu juga bisa menjadi jembatan emas bagi dakwah kita. Makanya orang Arab mengatakan, ya, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahumu. Berbuat baiklah kepada manusia, niscaya kalian akan menguasai hatinya. Tapi bukan semata-mata karena mereka baik kepada kita atau karena nanti mereka baik kepada kita setelah dibuat tolong, tidak. Andaikan di negeri itu, di kampung itu, di tempat antum bertugas, ada orang-orang yang tidak suka antum, ada orang-orang yang salah paham tentang antum, ada orang agama lain tapi memerlukan bantuan sifatnya duniawi, maka kami sampaikan antum harus membantu mereka. Ya, itu bahagian dari tugas antum. Ya, tugas antum. Tentu tidak masuk kepada urusan-urusan agama mereka, urusan ritual mereka, urusan seremonial mereka. Tapi hal-hal yang sifatnya duniawi, tolong menolong, adalah hal yang sangat diwajibkan dalam agama kita, dalam din ini. Nah, apalagi bila lebih besar lagi, nanti ada yang diminta untuk membantu menjadi RT, menjadi RW, silakan, ya. Dan jangan bilang wah ini masalah politik, Wahdah nggak boleh masalah politik. Itu bukan masalah politik, ya. Dan alhamdulillah di Wahdah ini sudah banyak yang RT, ya. Ketua RT sudah banyak, ketua RW juga, ya. Karena itu sangat penting untuk bersama-sama masyarakat, ya. Bagaimana menjaga kampung, bagaimana membangun kampung kita. Mungkin jadi lurah, ya. Ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau sudah di atasnya itu sudah harus konsultasi DPP, ya. Ya. Jadi ini bahagian daripada
daripada tugas kita. Tetapi bagi kita, bila fungsi-fungsi itu, jabatan-jabatan itu masih ada orang lain yang bisa menjalankannya, RT RW, ya, maka serahkan kepada mereka kalau tidak menimbulkan kemudaratan. Karena antum memang ditugaskan untuk tugas-tugas yang lebih penting daripada itu. Tapi kalau tidak ada lagi yang bisa atau bisa menimbulkan mudarat yang besar, maka kalau antum diberi kepercayaan, jangan segan-segan untuk mengambilnya, karena itu bagian daripada tugas pembinaan dan tugas membangun atau pembangunan, dan bahkan dia bisa masuk kepada kedua sisi, duniawi dan ukhrawi. Ini juga sekalian kita ingin menyampaikan bahwa jangan dikira orang-orang belajar agama itu tidak tahu mengurus dunia. Ya. Apalagi kalau mengurus dunia dalam kepemimpinan, di mana hal-hal teknis bisa dikerjakan oleh orang lain, maka insya Allah para ustadz bisa untuk itu. Ya, ini saya mau cerita nih. Setelah ijtima di Jakarta, muncul dua nama, ya, ulama Indonesia, ya, yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Ada, ya kita sudah tahu lah semua namanya. Ada Habib Salim Al-Jufri dan ada Ustadz Abdul Somad. Sebetulnya bukan dua saja. Di calon lain juga muncul nama ulama Kiai Ma'ruf Amin. Ya. Banyak yang bertanya, termasuk wartawan nanya ke saya, Ustadz, bagaimana posisi para ulama yang sekarang ini dicalonkan sebagai calon wakil presiden? Bagaimana kapasitas mereka? Apakah dipandang mampu untuk menduduki jabatan itu? Saya jawab dengan penuh keyakinan bahwa insya Allah mereka mampu. Ya, mereka tidak minta jabatan, tapi kalau diberi amanah mereka mampu. Apalagi di zaman modern ini. Di zaman dahulu saja banyak yang dikerjakan sendiri mereka mampu, apalagi di zaman modern ini. Dan di zaman modern ini yang namanya pemimpin politik, apalagi pemimpin negara, itu tidak mesti ahli di bidang tertentu. Ya, yang paling penting mereka ahli dalam 3 hal yang mendasar, atau mereka punya kemampuan dalam 3 hal yang mendasar. Mereka punya kemampuan di dalam menjaga persatuan, ya, menjaga kedaulatan, ya, menjaga kedaulatan, dan mereka mempunyai leadership, kepemimpinan, ya, bisa membagi tugas, bisa mengarahkan orang. Nah, kalau ulama, ustadz, ini sudah pelajaran sehari-hari itu, ya, sehari-hari yang namanya memberikan urusan pada ahlinya, ya, memberikan pada ahlinya. Saya sampai bilang kalau bintang film saja bisa jadi presiden di Amerika, Ronald Reagan misalnya, Eric Estrada di Filipina, ya, mengapa ulama, ustadz tidak bisa menjadi pemimpin? Tentu sangat bisa, insya Allah. Kalau selama ini kebanyakan ulama menghindari itu atau tidak berada pada posisi pemimpin politik, itu yang pertama karena banyak ulama lebih tawadhu, ya, rendah hati, dan merasa bahwa di sana masih ada orang lain yang lebih mampu, ya, walaupun mereka sendiri juga punya kemampuan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang masyarakat kita dan sistem yang ada masih lebih banyak terarah untuk memilih, ya, orang-orang dengan kriteria-kriteria di luar daripada kriteria para ulama, ya, sekedar populer, lalu sekedar punya duit, ya, sekedar kelihatan pernah memegang jabatan tertentu, padahal dari sisi keberhasilan masih banyak yang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Nah,
Karena itu ketika ada seorang ulama dengan popularitas yang sangat tinggi dan dengan sistem demokrasi yang terbuka seperti ini, maka wajar kalau saat ini menjadi salah satu pilihan untuk menjadi calon pemimpin negeri ini. Itulah Ustadz Abdul Somad. Tapi subhanallah, dengan tawadhu Ustadz Abdul Somad mengatakan biar Habib Salim. Ya. Terus Habib Salim juga dengan tawadhu mengatakan Ustadz Abdul Somad saja. Ya. Saya bersama Ustadz Abdul Somad dalam satu perjalanan kemarin beberapa hari lalu. Kebetulan kaptennya sangat baik lah, datang menyalami saya dan Ustadz Somad dan saya. Lalu menawarkan bagaimana kalau masuk ke kokpit. Ya, masuk ke kokpit pesawat. Ya, kita bilang nggak apa-apa, boleh ya. Ketika masuk Ustadz Abdul Somad bercanda, dia bilang, Ustadz ini saya mulai mau dilatih untuk memimpin ya. Saya bilang ya mudah-mudahan saja ya. Nah, walaupun sampai saat ini beliau tetap mengatakan ya, kalau ada yang lain silahkan ya, itu lebih baik. Dan beliau ingin benar-benar yang dimajukan oleh umat Islam adalah mereka yang diharapkan dapat memimpin negeri ini lebih baik. Tentu saja sebelumnya dapat memenangkan ya pemilihan itu, lalu mempunyai kapasitas yang memadai untuk memimpin negeri yang besar ini. Baik, ini sekedar keluar sebagai contoh bahwa sebetulnya para asatidah ya, para dai kita yang kita lepaskan hari ini punya tanggung jawab yang tidak sedikit di dalam membangun negeri ini. Kullun bihasabih, setiap orang sesuai dengan kondisi mereka, baik kapasitas maupun keadaan lingkungan yang mereka hadapi ya, tugas, tantangan dan rintangan yang ada. Namun perlu ada isti'dad, perlu ada kesiapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Yang kedua, bahwa pembangunan negeri ini tentu saja yang paling mendasar dan yang teramat penting adalah pembangunan non fisiknya, pembangunan jiwa-jiwa daripada bangsa ini, jiwa-jiwa daripada rakyat dan masyarakat negeri ini yang alhamdulillah mayoritas adalah beragama Islam. Ini tanggung jawab kita. Ini harus menjadi prioritas kita. Bagaimana agar jiwa-jiwa anak bangsa ini dapat terisi dengan nilai-nilai kebenaran, dengan wahyu ilahi, dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar pikiran mereka menjadi pikiran yang islami, dan kemudian itu akan membentuk sifat dan karakter mereka sehingga lahir dalam aktivitas sehari-hari sebagai seorang muslim yang sebenarnya dan sebagai seorang anak bangsa yang ideal. Orang-orang yang akidahnya terbentuk akidah Islam menjadi kuat, yang ibadahnya menjadi ibadah yang benar, penuh dengan keikhlasan dan mutaba'ah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, akhlak mereka. Negeri ini sudah lama merindukan untuk hadirnya kembali penduduknya, anak-anak bangsanya yang selalu digambarkan dalam berbagai puisi, berbagai buku-buku para pujangga, para penulis dahulu. Mereka yang digambarkan punya prinsip ya, dan itu kalau kita dalam Islam akidah ya, punya prinsip, punya akidah. Tapi
Tapi mereka dan dengan prinsip itu mereka memiliki kekesatriaan, semangat perjuangan, dan membela orang-orang yang tertindas, membela orang-orang yang lemah, dan mereka tentu saja tidak rela untuk dijajah. Mereka digambarkan dengan orang-orang yang penuh dengan akhlak yang mulia. Ini yang menjadi harapan dari orang-orang yang masih punya hati nurani. Kita ingin bahwa penduduk negeri ini tetap dapat dipertahankan atau dikembalikan kepada apa yang selalu dibicarakan di luar negeri, ya, tentang suatu bangsa yang penuh adab, ya, penuh tata krama, sopan santun, kelemah lembutan, persahabatan, senyum yang indah. Sehingga ada yang menulis, saya tidak tahu mana yang lebih indah di Indonesia. Apakah pemandangan-pemandangan yang hijau dari Sabang sampai Merauke, atau senyum penduduknya yang begitu indah dan tulus. Ini adalah hal yang penting. Coba tanya Syekh dan tanya orang-orang di Arab tentang jemaah haji Indonesia. Mereka selalu membangga-banggakan, ya, dengan keteraturan mereka, dengan pengertian mereka, toleransi mereka, senyuman mereka, adab, sopan santun, dan berbicara yang baik, yang lemah lembut. Ini pula menjadi tugas kita, menjadi tanggung jawab kita di dalam membangun negeri ini. Kita insya Allah akan tersebar dan terus menyebar di berbagai wilayah, berbagai tempat di negeri ini, membawa risalah tersebut. Kita harus menyelamatkan saudara-saudara kita yang masih terjebak dalam kesyirikan. Mereka yang ternyata jumlahnya masih banyak, baik kesyirikan secara formal, masih mendatangi pohon-pohon, kuburan-kuburan, bukan sekadar ziarah tapi meminta-minta di kuburan itu. Masih ada banyak yang terikat hatinya dan selalu mendatangi tempat-tempat keramat, dan berbagai fenomena kesyirikan lainnya. Belum lagi kesyirikan yang dalam bentuk menggunakan benda-benda yang dianggap sakti, ya, yang dianggap dapat menyelamatkan mereka atau bisa membawa mereka menang pilkada, menang pemilu, ya, menang pilpres, atau menang dalam perdagangan, berhasil dalam niaga. Ini masih begitu banyak. Apakah itu dalam bentuk gelang, keris, ya, dan benda-benda lainnya. Ini masih banyak. Dan tanggung jawab kita untuk menyelamatkan itu. Sebab bila ini dipertahankan, berarti seolah-olah kita membiarkan manusia Indonesia tidak terbangun jiwanya. Sebab itu adalah animisme, kepercayaan kepada hal-hal yang tidak rasional, kepada zat, pada benda yang sebetulnya tidak mempunyai apa-apa. Ya. Andaikan ada benda di dunia ini yang benar-benar keramat, maka itulah Ka'bah. Ya. Dan di Ka'bah itu ada satu batu, ya, yang luar biasa mulianya. Ada satu batu yang luar biasa mulianya, Hajar Aswad, yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melekat di Ka'bah Al-Musyarrafah. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad mengajarkan tauhid kepada kita, yang harus selalu kita sebarkan dimanapun dan kapanpun. Engkau batu,
aku tahu bahwa engkau hanyalah batu, ya, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Andaikan aku tidak melihat baginda Rasulullah SAW menciummu, tidak mungkin aku akan menciummu. Tapi karena Nabi SAW menciummu, maka aku juga menciummu, semata-mata mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus benar-benar kita sampaikan, dan ini misi kita. Dan di tabligh akbar penting ini harus diangkat lagi, untuk kita tidak lupa bahwa salah satu misi penting yang kita bawa sebagai bagian daripada membangun negeri ini adalah menyelamatkan umat dari kesyirikan, terutama mereka kaum muslimin, saudara-saudara kita yang mungkin bapaknya, mungkin kakeknya, kakek-kakeknya mungkin adalah pembawa-pembawa Islam ke negeri ini. Kita wajib untuk melaksanakan tugas itu. Sebagai jalan, juga sebagai jalan yang terpenting untuk menyelamatkan negeri ini. Sebab kalau negeri ini penduduknya benar-benar bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, negeri ini akan makmur. Jadi bukan saja dengan adanya ahli ekonomi, ya, ahli perdagangan, modal-modal besar, teknologi yang bisa membuat negeri ini makmur, tetapi adanya keberkahan dari Allah SWT yang akan diturunkan, akan dicucurkan ketika penduduknya benar-benar beriman kepada Allah SWT. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, ila akhir ayat. Begitulah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saudara-saudari, para alumni, saudara-saudari para dai melakukan tugas itu, maka saudara-saudari telah ikut membangun negeri ini dengan sesungguhnya. Dan bagi kita semua yang membantu mereka, menolong mereka, memudahkan mereka, memberikan ongkos bagi terlaksananya tugas ini, maka mereka juga termasuk orang yang melaksanakan tugas mulia itu. Apalagi di zaman ini, ya, di zaman ini para ulama telah mengatakan bahwa dakwah, pembinaan yang intensif adalah jihad kita. Jihadul yaum huwa fid da'wah wat tarbiyah, pada dakwah dan pembinaan. Jadi siapapun yang ikut membantu dakwah, maka sesungguhnya sudah ikut membantu di dalam jihad. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Maka kalau menyiapkan orang yang pergi berperang, dianggap telah ikut serta di dalam berperang atau berjihad. Maka begitu pula hari ini, siapa yang ikut membantu dakwah, membantu tarbiyah, maka mereka adalah orang-orang yang sama turut serta melakukan tugas tersebut. Apalagi begitulah di antara kesempurnaan ajaran Islam. Semua yang menjadi jalan wasilah terlaksananya suatu kebaikan akan mendapatkan balasan, ya, yang besar di sisi Allah SWT. Bahkan kadang-kadang menjadi wajib, ya, kadang-kadang menjadi wajib sesuai dengan kaidah usul fikih, ma la yatimmu bihil wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang menjadi syarat terlaksananya suatu kewajiban, maka itu menjadi wajib. Kalau para dai kita ini
wajib untuk berangkat ke berbagai daerah untuk mengajarkan tauhid, mengajarkan bagaimana sholat, mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran. Kalau kita semua kata itu wajib, maka wasilah untuk melaksanakan kewajiban itu menjadi wajib pula. Ini jelas? 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 Alhamdulillah. Qad ballagtu, Allahumma fashhad. Kita semua yang belum mendapatkan kesempatan untuk berangkat sendiri, maka jangan sampai kita tidak meraih kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala yang relatif lebih mudah, tapi nilainya tidak lebih kecil, tidak lebih sedikit. Terutama dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, apalagi dibarengi dengan perasaan dan semangat perjuangan yang tinggi, maka seolah-olah kita yang berangkat. Dan hari ini, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, kesempatan itu akan dibuka kepada kita, kesempatan untuk berpartisipasi. Sebab Dewan Pimpinan Wahda Islamiyah telah menghitung, ternyata tidak sedikit biaya yang diperlukan untuk memberangkatkan para dai dan daiyah kita. Belum lagi kalau berbicara tentang bagaimana mereka di sana, tentang rumah tempat tinggal mereka, tentang sekretariat yang masih sebagiannya belum kita miliki, walaupun hanya kontrakan. Belum berbicara dengan keperluan yang lain. Ini angkanya sangat besar, dan tidak mungkin Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah sendiri untuk membiayainya. Dan memang tidak sepatutnya, ya, ini poin penting, tidak sepatutnya hanya pengurus pimpinan Pusat Wahda Islamiyah yang menanggulangi itu, dan tidak memberi kesempatan kepada seluruh keluarga besar Wahda Islamiyah dan bahkan umat Islam untuk berpartisipasi bersama-sama melaksanakan tugas penting ini demi mewujudkan negeri yang kita idam-idamkan, negeri jaya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya, di bagian-bagian akhir tabligh akbar ini mungkin kita akan melakukan membuka kesempatan itu, ya, membuka kesempatan tersebut kepada kita semua. Saya lanjutkan dulu. Untuk memberikan bekal kepada para dai kita, para daiyah kita, dan kepada asatidah secara umum, bahkan seluruh peserta tabligh akbar ini, bahwa salah satu yang sangat penting di dalam membangun negeri ini adalah membangun akhlaknya. Bagaimana membangun akhlak bangsa kita yang sebetulnya telah mewarisi akhlak yang baik dari nenek moyang kita, apalagi setelah Islam masuk, ya. Tetapi belakangan ini telah dirusak oleh berbagai aliran, oleh berbagai gerakan, oleh berbagai kumpulan, berbagai organisasi yang sengaja atau tidak sengaja merusak negeri ini. Akhlak buruk di mana-mana kita lihat, mulai daripada anak kecil sampai orang-orang dewasa. Miris hati ini, ngeri perasaan ini melihat anak-anak kita dalam video-video yang beredar yang begitu banyak. Ada yang merokok terang-terangan, anak SD dengan pakaian sekolahnya, dan itu bukan sekali dua kali, bukan satu daerah, dua daerah. Anak-anak sekolah yang melakukan ciuman terang-terangan dan divideokan,
dan bahkan ada yang sampai hubungan suami istri. Wa na'udzubillah min dzalik. Bagaimana dengan akhlak buruk lainnya? Anak-anak yang sangat muda untuk emosi, berkelahi, tawuran, yang menjadi pemandangan yang sering terjadi. Dan bahkan kemudian tidak berhenti ketika mereka remaja, mahasiswa, tawuran antar kampus, bahkan sekarang kadang-kadang terbawa kepada lembaga-lembaga yang mereka anggap terhormat di dewan, ya, atau kemudian di berbagai organisasi yang juga membawa label Islam. Tentu ini sangat miris bagi kita. Bagaimana lagi dengan akhlak buruk, dengan menggunakan narkoba, al-mukhaddirat, yang tersebar begitu luas di negeri ini, yang menurut Departemen Kesehatan 50 orang setiap hari menjadi korban meninggal akibat narkoba. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 50 orang setiap hari meninggal. Ya, bayangkan itu. Berarti 1.501 bulan. Ya. Dan 18.000 orang setiap tahun dari negeri ini meninggal akibat narkoba. Inilah kondisi akhlak yang buruk itu. Begitu pula dengan hal-hal yang lain. Tiadanya saling penghormatan di antara sesama anggota masyarakat, bahkan dalam anggota keluarga. Yang kecil tidak lagi menghormati yang besar, yang besar tidak lagi menyayangi yang kecil, dan mudahnya saling memberikan gelar-gelar yang tidak baik, padahal jelas tegas dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala tegas melarang dalam surah Al-Hujurat. Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling melempar gelaran yang buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Alangkah buruknya, ya, ungkapan-ungkapan itu, ungkapan kefasikan. Padahal sudah ada ungkapan iman yang harusnya kita pakai. Ini dianggap gampang oleh sebagian kaum muslimin, ya. Dan yang lebih parah ketika dicontohkan oleh sebagian asatidzah, sebagian ustadz-ustadz. Saya tidak ingin menyebut organisasinya apa, kumpulannya apa, tapi orang-orang telah mengetahui bahwa tidak sedikit atau semakin bertambah jumlah orang-orang yang menyandang predikat ustadz, tetapi mimbar-mimbar mereka, ceramah-ceramah mereka penuh dengan umpatan, penuh dengan pemberian gelar-gelar buruk pada saudara-saudaranya yang belum tentu seperti itu. Bahkan belum pernah dia melakukan kajian yang mendalam tentang saudaranya itu, apalagi iqamatul hujjah. Tidak pernah iqamatul hujjah, tapi mudah memberikan gelar, memberi gelar-gelar yang buruk pada saudaranya. Padahal ini jelas sekali dilarang. Ini contoh akhlak yang tidak baik, yang harus kita luruskan. Istilah-istilah yang kemudian mudah membid'ahkan, menyebutkan mubtadi dan sebagainya. Dan ini bisa berujung kepada hal-hal yang tentu sangat buruk dalam perselisihan, pertengkaran, bahkan mungkin pertikaian. Dan di sisi lain ada saudara-saudara kita dengan penuh semangat membela Islam, lalu kemudian mudah mengkafirkan orang lain, menyebut dengan istilah-istilah yang buruk.
Ini semua adalah tanggung jawab kita. Ya, karena waktunya singkat. Maka mari kita berusaha memperbaiki ini. Dan kita dalam rangka memperbaiki itu harus menjadi contoh. Harus menjadi contoh. Sebab kalau kita tidak bisa menjadi contoh, bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki akhlak itu? Karenanya kepada para kader, ikhwan dan akhwat, kami ingatkan, jangan mudah terpancing ketika ada orang-orang yang memberikan gelar-gelar atau tuduhan-tuduhan yang kurang baik pada kita. Mari gunakan manhaj Quran, manhaj Al-Quran. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka memberikan perkataan yang tetap menyejukkan, tidak membalas, apalagi dengan kesadaran bahwa mereka juga adalah saudara kita sesama muslim. Tapi tidak membalas bukan berarti juga membiarkan diri kita menjadi bulan-bulanan. Tidak, ya. Dimulai dengan penjelasan-penjelasan walaupun internal orang-orang terdekat tentang apa yang misalnya orang tuduhkan bahwa itu tidak benar, ya. Dan kalau bisa kita sampaikan ketika berhadapan dengan mereka, sampaikan juga dengan terbuka, tetap dengan santun, tetap dengan bahasa-bahasa yang penuh semangat persaudaraan. Sebab ketika mereka berbuat salah kepada kita, kita tidak boleh kemudian merasa mendapatkan legitimasi untuk berbuat salah juga kepada mereka. Mari balas dengan balasan terbaik. Ya, sekali lagi, mari dengan santun, tapi jangan juga membiarkan diri kita menjadi bulan-bulanan. Dan Nabi SAW telah memberikan contoh bagi kita untuk memberi penjelasan ketika ada hal-hal yang mungkin bisa disalahfahami atau menjadi tuduhan orang tertentu. Tentu saja setiap kader, setiap ustadz bisa memperhitungkan mana yang perlu mereka lakukan. Dan antum di tempat bertugas masing-masing tidak bisa lagi setiap saat untuk bertanya, ya. Antum gunakan ilmu untuk menghadapi berbagai masalah yang ada di depan antum. Sebab bukan lagi antum yang bertanya, antum yang ditanya. Banyak orang yang akan bertanya pada antum, ya. Tentu saja ketika antum tidak tahu, maka kewajibannya bertanya kepada yang tahu, para asatidzah kita, ya. Apalagi dengan teknologi yang mudah. Tetapi jangan juga antum itu suka bertanya hanya karena kemalasan. Kemalasan menggunakan ilmu yang sudah ada, sehingga kita ini tidak lagi dicetak menjadi talabatul ilm, menjadi calon ulama, tapi cuma dicetak sebagai penyampai-penyampai. Sholat cuma kopas-kopas saja. Padahal berbagai masalah yang antum hadapi itu bisa saja beda dengan yang kami hadapi, dan kadang-kadang memerlukan waktu yang cepat. Maka kami berharap seluruh kader-kader kami, kader-kader kita, terutama mereka yang telah punya ilmu syar'i yang cukup, mari selalu murajaah, mari baca, dan mari berlatih untuk mengambil keputusan dalam hal-hal yang kita hadapi. Kecerdasan ini sangat diperlukan, apalagi berhadapan dengan berbagai hal yang berkembang. Makanya begini nih, ya, ada pepatah bahasa Indonesia yang bagus, ya. Malu bertanya, apa aja lanjutannya? Ayo sama-sama. Malu bertanya, sesat di jalan. Ya, itu bagus kan? Jadi jangan malu bertanya. Tapi ada lanjutannya ini. Ya, terlalu banyak bertanya, tanda otak tidak jalan. Ya, ya. Jadi malu bertanya, apa? Sesat di jalan. Terlalu banyak bertanya, tanda otak tidak jalan. Kita tidak mau seperti itu. Ya. Kita ingin
kader-kader yang bisa memahami masalah ya dan menyelesaikannya. Dan para ulama kita dahulu terkenal dengan kecerdasan mereka. Mereka hanya takut berfatwa untuk hal-hal yang memang mereka perlu hati-hati atau ada orang-orang yang lebih pandai dari mereka. Ya. Tapi kalau tinggal mereka, jangan sampai gara-gara antum merasa tawadu ngasih orang lain padahal pelawak. Ya. Berbahaya itu. Antum harus tampil nyampaikan ini arahan. Para ulama kita dahulu selalu berusaha melatih kecerdasan. Makanya kalau lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan para ulama-ulama kita al-muhaqqiqun luar biasa kecerdasan mereka. Bahkan dari sebelumnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ulama-ulama terkenal kecerdasannya. Imam Abu Hanifah diuji ujian berat oleh Khawarij. Ya, oleh Khawarij. Ya. Jawabannya itu tidak ada untuk nanya-nanya lagi. Iya. Tidak ada untuk buka buku lagi. Iya. Ini harus diperlukan kecerdasan. Pertanyaan yang berat. Iya. Nah, ini juga perlu kecerdasan. Apalagi dalam melaksanakan tugas antum di tengah-tengah masyarakat yang heterogen, yang berbagai pihak. Ya, ada sana sini tarik menarik, ada pertentangan, situasi politik yang tidak menentu. Ini semua membutuhkan kecerdasan. Ya. Upayakan setiap antum bisa ada seorang ustadz yang selalu bisa komunikasi. Ya. Ini masih lanjutan talaki sebetulnya. Supaya tidak sulit dia untuk membangun sesuatu, memberikan jawaban. Tetapi ketika tidak memungkinkan atau masalah bisa antum tangani, bismillah, antum harus memberikan arahan. Ya, karena itu saya pernah mengatakan tabligh akbar yang lalu, kadang-kadang perlu sering-sering baca kisah Abu Nawas. Ya, kisah Abu Nawas itu bisa juga melatih kecerdasan. Ya, terutama ketika kepepet. Ya, Abu Nawas pernah disuruh oleh raja, ini namanya juga raja zalim. Abu Nawas, hitung itu bulu kucing. Ya, berapa? Kalau kau tidak mampu hitung, besok kamu saya hukum mati di sini. Ini kan raja zalim. Abu Nawas pulang ke rumah dicoba hitung. Ya. Mau pakai apa? Pakai lem, pakai dicelup kucingnya juga nggak bisa hitung. Tapi Abu Nawas menggunakan pikirannya. Setelah 2 hari, waktu ini sudah mau habis, dia dapat inspirasi. Dengan mantap, ya, wajah berseri-seri, dia datang menghadap raja. Raja juga heran. Ini orang sudah hampir dipancung, masih berseri-seri wajahnya nih. Ya. Tanya gimana Abu Nawas? Ya. Sudah hitung? Sudah Paduka. Ya. Oke, sekarang kita mau dengar berapa jumlah bulu kucing. Dia jawab dengan mantap, 40.900. Ya, 90. Ya, Paduka. Benar Paduka. Kalau tidak percaya hitung sendiri. Kata Paduka benar. Ya, karena raja tidak mau malu juga. Ya. Ini contoh saja. Dan kisah Abu Nawas sebetulnya kisah-kisah yang mengarah pada kecerdasan, tapi tentu harus dibatasi untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit. Jangan dipakai untuk nipu orang. Ya. Dan kita melihat sebetulnya para ulama kita mengajarkan logika begini. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ingat ya, dalam syarah Ushulul Iman membawa kisah yang tidak bisa dicari dalilnya, tapi logikanya luar biasa. Ketika berhadapan dengan seorang ateis, saya sering menggunakan contoh ini. Rahimallah Syekh Al-Utsaimin. Ya. Ini contoh luar biasa. Antum harus hafal itu, tahu contoh itu dan bisa kembangkan. Bagaimana beliau menghadapi seorang ateis yang tidak percaya ada Tuhan. Hanya dengan cerita singkat. Saya terlambat ke sini karena tadi ada peristiwa yang luar biasa. Ya, saya di pinggir pantai, tiba-tiba melihat ada kayu-kayu memotong-motong dirinya sendiri. Ya, lalu kemudian kayu-kayu itu tersusun rapi, lalu menjadi kapal dan berlayar sendiri. Kata orang ateis mustahil. Dia bilang kalau kapal kecil aja mustahil membuat dirinya sendiri, apalagi alam semesta yang luar biasa ini, yang teratur ini, pasti mustahil untuk membuat dirinya sendiri. Mesti ada yang membuatnya, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu saja kalau masih ada waktu, ada poin untuk bisa sampai ke situ lebih gampang, ya. Bukan lebih gampang, maksudnya untuk memudahkan
Bagaimana orang sampai kepada yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mengajak mereka kemudian membicarakan alam semesta ini dengan berbagai fenomenanya, lalu diangkat Al-Qur'an sebagai kitab yang bisa menjelaskan itu, dan kita katakan yang menciptakan alam semesta ini itu juga yang menggunakan Quran, dan itu akan bertemu. Ini sayang karena waktunya sangat singkat. Mungkin sudah cukup ya apa yang perlu kami sampaikan. Saya tegaskan lagi tentang akhlak ya. Mari kita bekerja keras. Salah satu tugas utama membangun negeri ini adalah membangun akhlak penduduknya, membangun akhlak anak-anak bangsa, yang kita singkatkan dengan membangun akhlak bangsa, yang tentu saja karena kita mayoritas muslim adalah akhlak islami ya. Ini harus kita pertahankan. Karena itu kepada seluruh kader, jangan ragu-ragu. Sekali lagi, jangan ragu-ragu untuk menampilkan akhlak terbaik, untuk senyuman yang kita jaga, kelemah lembutan dalam berbicara, bersangka baik kepada sama muslim, kemudian santun di dalam pergaulan, menghormati yang tua, yang besar, yang ustadz, yang ulama, dan menyayangi orang-orang yang lebih muda atau orang-orang yang rendah pengetahuannya dibandingkan kita. Ini harus dijaga, dan jangan terpengaruh pada orang-orang yang mengatakan, wah kalian ini dengan cara seperti itu ya selalu berusaha untuk baik pada setiap muslim, itu kalian hanya mau menyenangkan orang, maka manhaj kalian manhaj pramuka ya. Ya, jangan terpengaruh. Waktu saya cerita pada Ustaz Abdul Somad ya, Ustaz tahu nggak salah satu yang dituduhkan kepada kami bahwa kalian ini manhaj pramuka, dia kaget. Apa maksudnya Ustaz? Ya, pramuka itu punya lagu, di sana senang, ketawa luar biasa, dia nggak bisa tahan ketawanya. Dia bilang, saya tidak pernah menyangka ada yang seperti itu ya. Kalau dibilang mubtadi ahli bidah saya sudah tahu, tapi dibilang manhaj pramuka. Nah, saya sengaja angkat ini bukan semata-mata saya ingin bercerita, tapi saya ingin memperkuat jiwa seluruh ustadz kita, apalagi ustadz-ustadz yang baru akan diterjunkan. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang menganggap bahwa ketika kita menjaga akhlak seolah-olah melalaikan akidah, seolah-olah tidak sudah iman. Itu tidak benar. Kalau orang bilang kita menyenangkan orang lain, orang Islam, dalilnya jelas, jelas sekali. Bersangka baik pada muslim, dalilnya jelas. Mereka harus tunjukkan dalil. Mana dalil menyakiti orang Islam? Ayo tunjukkan. Ya. Mana dalil mudah mencurigai orang Islam? Mana dalil boleh memberikan gelar-gelar pada orang Islam dengan serampangan? Jangan pernah ada keraguan. Kita punya hadis sahih. Akbalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Ya. Jadi kalau Anda berbaik akhlaknya, itu modal utama. Dan ini alhamdulillah sudah menjadi prinsip kita di Wahdah Islamiyah. Jangan terpengaruh sedikit pun, termasuk senyuman kepada orang-orang yang mungkin kita pandang masih banyak berbeda dengan kita. Sesungguhnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ibtisam pada saudara Anda itu berlaku umum. Apalagi kalau Anda tidak tahu hakikat orang yang di hadapan Anda, hanya tahu dia organisasi ada bid'ahnya. Itu tidak menjadi legitimasi untuk Anda menghilangkan senyum pada saudara Anda. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ini penting untuk kita jaga, apalagi di tengah-tengah umat kita yang seperti ini, dan di tengah-tengah bangsa yang sangat mengagung-agungkan dan sangat menghargai, menghormati kelemah lembutan, kesantunan, tutur kata yang baik, wajah berseri dan senyuman yang indah yang kita berikan pada saudara-saudara kita. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat buat kita semua sebagai upaya langkah kita membangun negeri tercinta ini, negeri karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang memang wajib untuk kita bela, wajib untuk kita pertahankan, wajib untuk kita jaga, wajib untuk kita bangun dengan pembangunan yang sebenarnya. Karena itu tugas sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat di belakang salat, sebagai penutup, mari kembali kita sama-sama melihat bahwa hal yang baik ini, hal yang mulia ini tidak akan terwujud bila hanya ceramah saja.
Bila hanya perasaan kita saja, hanya pembicaraan kita saja, dia akan terwujud bila ada orang-orang yang benar-benar dapat melaksanakannya di lapangan. Ada pelopor-pelopor, ada dai-dai. Dan hari ini alhamdulillah kita dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa dai-dai, dai-daiyah. 300 orang menjadi orang-orang yang mewakili kita untuk mewujudkan cita-cita mulia itu. Maka jangan sampai kita ketinggalan kesempatan ini, ya. Jangan sampai kita tidak mendapatkan sedikit pun daripada jalan mulia ini, daripada karunia ini. Karena itu, sebelum saya tutup, saya akan memulai langsung, ya. Saya akan mulai langsung upaya untuk mensukseskan program dakwah ini, ya. Di mana selain pelepasan tadi, perlu diketahui bahwa kita punya program TDN, Tebar Dai Nusantara, dalam rangka mewujudkan amanah Bukernas Wahda yang lalu untuk mendirikan DPW di seluruh provinsi di Indonesia. Ya, alhamdulillah tinggal 14 lagi, 13 lagi. 13 DPW kita upayakan diwujudkan sampai akhir tahun ini. Sehingga program pelepasan alumni Stiba dengan program itu sangat sinkron, ya. Dan hari ini sekaligus kita lakukan dan kita ingin mengumpulkan dana. Kita ingin menyiapkan biaya bagi program yang sangat bagus ini, ya. Mengirim dai kita sekaligus mewujudkan DPW di seluruh Indonesia yang menjadi perwakilan kita untuk membagikan kebaikan ini, menyampaikan akidah, ibadah dan akhlak mulia pada umat manusia. Karena itu kita akan mulai, ya. Kita akan mulai di sini. Dan ketika semangat kita besar, maka mari kita lakukan dengan hal-hal yang besar pula. Kita akan lakukan dengan melelang. Siapa yang mau melakukan ini? Saya ingin cerita. Kemarin ketika diumumkan UAS sebagai cawapres, Subhanallah di medsos sudah menyatakan saya siap 300 juta, saya siap 200 juta, saya siap 10 juta, 1 juta, 10.000. Orang berbondong-bondong dengan semangat sebagai sebuah perjuangan. Apa yang kita lakukan hari ini tidak kurang nilainya, bahkan sangat mendasar untuk mewujudkan masyarakat yang idam-idamkan tersebut. Karena itu, saya berharap ada kesiapan dari seluruh jamaah yang hadir di sini, terutama para kader, para pengurus, para simpatisan, ya, dan semuanya. Mari kita bersemangat. Kita awali, kita mulai dengan apa yang bisa kita sumbangkan dalam perjuangan ini. Hari ini yang kita bawa ada masalah. Boleh sebutkan nama cepat sebelum dikalahkan oleh syaitan. Ya, sebutkan nama, berikan kata-kata. Ada yang dapat diwujudkan sebagai sebuah perjuangan. Demikian, saya mulai insya Allah dengan 5 juta rupiah. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz kita dan kami manggil Ustaz Fahrul Razi untuk membantu kami mengumpulkan dana. Bagi yang memberikan pengaduan bisa langsung ke nomor telepon kami atau nomor telepon Raziz yang ada. Dan yang masalahnya dengan Allah dari hasil musyawarah bagian penyebaran tadi, maka kebutuhan kita untuk Tegar Dai Nusantara dan pemberangkatan dari kita jumlahnya tidak sedikit. Namun kita yakin insya Allah baik di tempat ini maupun sampai waktu pengiriman mudah-mudahan bisa tercukupi. Dana yang kita butuhkan sekitar 2 miliar rupiah. Allahu Akbar. Jumlah yang insya Allah bisa kita turuti bersama baik hari ini maupun hari-hari ke depan. Sudah masuk pada kami milik hamba
Datang lagi dari Muhammad Ilyas. Sudi yang Makassar 1.500.000 rupiah. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Si besar insyaallah ya sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan semua yang akan memberikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, cash langsung. Cash langsung 1 juta rupiah. Sini. Usaha kembali untuk DDR 3 1.500 rupiah senilai 18 juta. Allahu Akbar. 18 juta. 18 juta rupiah. Insyaallah. Ustaz Muhammad Iswan 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Ustaz Farozian 1 juta rupiah. Ya, Arul Razi 1 juta. Ya, baik bisa nomor kami 0813 425 42425 atau via rekening Lati Swanda 497 900 909. Baik, silakan panitia berjalan. Ya, boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina Ustaz Jumain Usman 2 juta rupiah." Katakanlah kepada orang yang beriman. Asal kasir 500.000 rupiah. Yuqimus shalah, hendaklah mereka mendirikan salat. Ustaz TK terpadu ini seakan 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Ya, 1 juta rupiah. Bapak dari Musa, Masya Allah, tidak pernah ketinggalan orang tua kita. Bapak dari Yuna 2,5 juta. Mudah-mudahan beliau sehat, yang selalu diberikan keberkahan. Insya Allah. Amin. Amin. Catat terus. Jakarta 1 juta rupiah, Masya Allah. Yang lain bisa mengirimkan kepada kami informasinya dan bisa langsung transfer ke rekening Aziz. Hamba Allah 500.000 rupiah. Ustaz Junaid 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Ustaz Junaid jazakallahu khair. Masya Allah. Baik, ada lagi? Ya, alhamdulillah sudah transfer ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin berkah. Ustaz Komani pribadi tadi dari yang ketiga untuk sekarang yang pribadi Ustaz Komani 1 juta rupiah. Allah. Mudah-mudahan Ustaz Komani dan kampungnya diberikan keberkahan. Amin. Kampungnya ini sekarang lagi dikirimkan dai insyaallah. Allah. Sebagai informasi para jamaah sekalian, saya berharap tidak hanya meninggalkan tempat dulu yang bersama kita adakan, bersama kita juga pulang dan bersama kita membangun diri kita. Untuk bisa bertahan ya sampai ini kan saya belum tutup pengajian. Ya, dan Ustaz Zaid akan memberikan kalimat terakhir insyaallah. Masyaallah. Madrasah Al-Basirah Manggala 2 juta rupiah. New Vision komputer 500.000 rupiah. Muslim tidak mau disebut namanya. Via Ustaz Islam 20 juta rupiah. Allah. Ya, saya kepada Masya Allah. Allahu Akbar. Rabi al-Bay'. Masya Allah. Al-Fatihah Karakan 500.000 rupiah. Dapur Al-Mafiro 2 juta rupiah. Ya. Ya,
Hamba Allah 500.000 rupiah. Baik, bisa Itu harus ada nomornya itu, hamba Allah. di bawah. Ya, bisa saja. Silakan dengan kami 0813 425 42425 atau bisa ke rekening Aziz langsung. Pondok Pesantren Asy-Syafii 5 juta rupiah. Ya, insyaallah. Baik, angkat tangan yang di sini silakan. Bantu panitia untuk mencatat dan menentukan nama yang ada. Ini yang mahasiswa ya ada Bapak. Siapa tahu ini ujian yang tidak banyak kita mulai insyaallah. Baik, sedikit yang masalah, banyak juga yang masalah. Lebih banyak lagi alhamdulillah. Jadi muslimah silakan menyampaikan kepada kami ya, dan undangannya juga berjalan muslimah. Baik yang tidak maupun bilang kesempatan. Bukti Umayyah menyampaikan 1 juta rupiah. Ini dari daerah insyaallah. Masyaallah. Dari Umar Al-Faruq bin Muhammad dengan 500.000 rupiah. Bapak Musri Manu, ya masyaallah 500.000 rupiah. Bapak Afriansyah 1 juta rupiah. Masyaallah, masyaallah. Tapi Pak yang lain Pak sekalian, wajib menerima wasakan menerima biaya ahad terus dan fakta atas apa yang kami berikan kepada kalian semua dan kematian ini Pak sekalian. Dan ingat ketika silakan semua peserta, silakan kami berikan kesempatan untuk memfoto nomor rekening itu dan sebarkan kepada keluarga dekat kita, teman kita untuk kita membantu mendapatkan sumbangan ya, untuk dakwah dan perjuangan kita. Baik, insyaallah Ustaz Aksara 1 juta rupiah bersama dengan 500.000 ya, dia Ustaz Islam. Masyaallah, masyaallah. Baik, silakan kirim ke rekening kami dan panitia silakan tetap jalan ya. Masyaallah. Allah jangan lupa 100.000 200.000 tidak masalah untuk angkat tangan ya. Ini ada Allah. Muhammad Faiz 150.000 rupiah tidak masalah insyaallah. Masyaallah, insyaallah khair. Iya. Subhanallah. Yang lain Bapak sekalian 100.000 50.000. Baik, 500.000 di sini di dari grup IPUI sudah masuk kepada kita Ihsan Ahmad bin Abu Bakar. Ya 2 juta rupiah. Ummu Wati 500.000 rupiah. Muhammad Jamil 1 juta rupiah. Masjid An-Nur 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Masyaallah, masyaallah. Masyaallah. Ya, baik, masih masuk ini. Alhamdulillah, sebagian sudah transfer ya. Masyaallah. Bapak Muhammad Ansar Jakarta sudah transfer 1 juta rupiah, alhamdulillah. Pak Jamal ya, dari Haji Isman Raza 2 juta 750. Alhamdulillah. Ya. 2 juta 750. Dari Pak yang ini silakan undangannya 1 juta rupiah. Haji Abu Bakar Cenda 1 juta rupiah. Masyaallah. Yang di sebelah kami ini Ustaz Abdul 3 juta 300. Ya, Ustaz Abdul 300. Insyaallah Ustaz Abdul. Insyaallah khair. Baik. Masih ada ini? Alhamdulillah ya. Dari Ustaz Sayuti 500.000 rupiah. Ustaz Sayuti, insyaallah khair. Tadi pesantren Madul Khattab 1 juta ya. Tadi 500 ditambah lagi 500. Dari Ustaz Islamuddin. Ya, Ustaz Islamuddin apa nama kantornya? Timur Utama Wisata ya, 1 juta rupiah. Baik, insyaallah.
dari Brunei 500.000 rupiah. Oh, 1,5 juta rupiah. YPP Palombo 500.000 rupiah. Ini dari daerah-daerah juga ini. Silahkan. Keluarga Bapak Haji Kamarudin Hasan. Masya Allah. 10 juta rupiah. Masya Allah, 10 juta rupiah. Muhammad Hussein 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Masya Allah. Perdagangan yang tidak merugi, yang punya bisnis di luar sekalian akan bisnisnya diberkahkan oleh Allah. Menjahil zakat yang kuat dosa. Hadis yang telah dikatakan Haji Syahid bin Zubair binaan Ustaz Salim Ahmad 2 juta rupiah. Allahu Akbar. Ustaz Kakai Barbarossa 1 juta rupiah. Ya, Barbarossa. Binaan Ustaz Fahri Wali 1 juta rupiah. Catering Lazim 500.000. Masih di live kan ya? Silakan yang live, yang lagi menonton live kita bisa langsung koordinasi dengan Basis Wahdah. Insya Allah 1 rupiah, 2 rupiah yang kita sumbangkan di jalan Allah, insya Allah akan terhitung dan diberikan balasan yang setimpal. Insya Allah di dunia dan di akhirat. Ya. 500.000 rupiah. Ya. Yang jualan ya. Jika ingin berkah jualannya ya, boleh dimasukkan untuk prestasi akhirat ya. Baik, masuk via SMS ya. Dari Kakak Ustaz Darwis Firman, laundry upah 500.000. Insyaallah. Komunitas Sahabat Hidayah 1 juta rupiah. Minato 1 juta rupiah. Insyaallah. Mas Pak Farani 500.000 rupiah. Wahai Said bin Salim ya 200.000 rupiah. Ini masuk. Bapak Andi Burhanuddin 1 juta rupiah dan Andi Hamsiah 500.000. Ya, ya, ada Umi Makassar. Ibu Siti Hadiah 1 juta rupiah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Yang lain semua sekalian perdagangan yang tidak merugi. Subhanallah. Dari saya ulangi, DPD Wahdah Islam yang malas 1 juta, Akoti Wahdah malas 2 juta, SCT Al-Madinah DPD malas 1 juta. Masya Allah. Jadi silakan dicatat. Akoti Wahdah malas 2. Pokoknya 1 juta ya. Akoti Wahdah malas ya. Baik. Pesantren Tahfidz Al-Quran Ar-Rahman Goa
Ya. Waktu kepada saudara. Masya Allah, PKU 4 Setiba Makassar 600.000 rupiah. Masya Allah, tidak apa-apa dibagi seluruhnya. Masya Allah. Baik. Detik-detik terakhir. Dalam listrik apa? 300.000 rupiah. Masya Allah. Ya, silakan Ibu sekalian, silakan. Mumpung masih ada kesempatan, infak dari yang Akhwat berapa? Syukran wa jazakumullah khairan. Inilah salah satu upaya kita. Semoga Allah SWT menerima segala amal kebaikan yang kita niatkan. Dan yakinlah perjalanan kita insya Allah akan lebih baik lagi ke depan. Ya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan antum perlu ketahui bahwa sekarang ini Wahda Islamiyah secara nasional sudah sering dibicarakan, alhamdulillah. Apalagi kalau di MUI. Maka untuk memberi contoh ormas, Wahda selalu diangkat sebagai contoh. Ya. Nah, untuk menjadi ormas yang punya 34 DPW, ini merupakan suatu mimpi besar. Karena sedikit ormas Islam di Indonesia ini yang punya DPW sampai 34. Ya, masih sedikit. Dan mudah-mudahan kita yang termasuk sedikit itu, dan bukan saja ada DPW-nya, tapi kita akan menunjukkan ada frame, ada organnya, tapi ada isinya yang benar-benar bermanfaat, yakni melalui dai-dai yang kita kirim, ya, orang-orang yang insya Allah orang-orang yang berkualitas, punya ilmu, terbina, tertarbiyah, dan mereka punya semangat juang yang tinggi, dan mereka siap untuk memandu umat di daerah masing-masing. Demikian sekali lagi, syukran wa jazakumullah khairan. Dan secara khusus kita sampaikan syukran li Syekh Abdul Al-Harbi, syukrun khasun minna jami'an lakum syekhana lihudurikum wa aidan li musyarakatikum at-tayyibah al-wadihah fi هذا الموضوع. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tanda tangan notaris baru.
warung makan sini. Luna